dengan saya dengan pasta matesnya. Kali ini saya akan mencoba ini saya akan berunding hitam dan di depan ini juga ada bodong di belakang, dan ini saya sambil sharing juga dengan Pak Sandra. Nanti mungkin teman saya akan bertanya tentang tentang apa yang kita bodong sambil bertanya ke Pak Sandra. Nah ini teman-teman, ini Mustam. Nah ini pohon Mustam ya. Mustam tuh kebanyakan dari Jawa Timur ya. Iya, ini batangnya hitam, ini juga cukup lumayan. Nanti saya pruning aja dulu, pruning dan sambil pruning kita sambil ngobrol teman-teman. Oke, saya akan pruning dulu. Nah ini teman-teman, sini kan saya pruning sambil nanti kita juga ngobrol sama Pak Sandra. Oh iya Pak, mau nanya nih, ujian apa yang Tuhan berikan setelah mengenal firman Tuhan lebih dalam? Lebih dalam ya Mas Dino ya. Ujiannya tuh? Ya, kalau kita sudah lebih mengenal firman gitu, ya kita tuh akhirnya koreksi diri gitu. Koreksi diri. Jadi maksudnya koreksi diri tuh Tuhan kan janji, pada dasarnya Tuhan janji tuh keselamatan, prioritas pertamanya tuh. Kalau manusia kan kebalik, pengennya kan janji Tuhan itu kan sukses duniawi, gitu nggak sih? Iya. Nah kalau Tuhan kebalik gitu, Tuhan pengennya janji pertama Tuhan itu kita dapatkan keselamatan akhirat dulu. Setelah kita dapatkan keselamatan akhirat, baru Tuhan tambahkan kesuksesan dunia. Itu rumusnya begitu kan? Dong, rumusnya itu gitu. Nah waktu kita bicara kita lebih mengenal, setelah Bodong tadi bicara setelah lebih mengenal, ya otomatis kita jadi makin tahu ya pengennya Tuhan apa gitu. Nah kadang-kadang kita nanti akhirnya koreksi diri, apa-apa yang kita ada, yang kita sudah ada sekarang, itu diperolehnya dengan cara benar atau tidak benar gitu. Kalau diperolehnya dengan cara tidak benar, Tuhan tuh pengennya itu dilepasin semua ya. Misalnya apa ya? Misalnya kalau Bodong atau Andy atau saya punya duit dengan cara yang tidak seperti yang Tuhan perintahkan. Apa ya, kerjaan apa ya yang misalnya Tuhan gak suka. Kalau buat cewek kan mungkin misalnya jadi pekerja seks komersil, nah itu Tuhan nggak. Ya, kalau kita laki apa ya? Ya judi. Nah misalnya gitu. Itu kan aja tuh kadang-kadang kalau lagi lancar-lancar. tadi pakai dia. Iya. Jadi ulang balik. Gitu. Nah ini kalau cerita kita sudah lebih butuh kan nanya setelah kita mengenal. Ya, kan? mengenal. Nah pertanyaannya kan mengenal itu kan berarti kita tidak bisa memulai hidup, meneruskan hidup dengan dasar-dasar yang nggak benar ya. Contoh dari saya nanya kan, kalau perempuan mungkin duitnya, dananya dari pekerja yang komersil, misalnya kalau yang perempuan, kalau yang laki apa? Ada judi, Kalau misalnya ini bisa jadi judian, misalnya. Iya, contohnya dari segala macam, jadi jeger-jegeran gitu misalnya gitu loh, dapat duit dari situ. Artinya kerjaan yang tidak halal gitu maksudnya. Sesuatu kerjaan yang tidak halal, artinya dapat uangnya dari yang namanya kerja halal tidak halal itu juga balik lagi kan. Kalau orang yang sudah mengenal firman Tuhan, nanti bisa tahu kan mana yang halal, mana yang tidak halal. Iya, betul. Kalau orang yang tidak mengenal firman Tuhan, iya nggak tahu. Nggak tahu, iya. Nah ini kan tadi Bodong nanya kan orang yang sudah mengenal. Betul. Berarti kan orang yang sudah mengenal cari uang dengan cara halal kan. Iya. Nah kalau Andy Bodong sudah mengenal cara nyari uang
dengan halal, berarti kan apa yang sekarang diperoleh, dipegang kita, tapi caranya tidak halal, tangkap nggak? Betul. Tuhan pengen itu lepasin ya. Kita manusianya kan ngerasa sayang kan sih? Iya. Ya, Andy misalnya bisa ngidupin ada rumah, ada mobil gitu. Ya, dasarnya misalnya dari judi. Nah, Tuhan tuh nggak mau kan? Andy berlanjut lagi. Fondasinya Andy, dasar hidupnya Andy itu dari itu tuh nggak mau. Harus Nggak dirubah. terima lah, artinya nggak terima nggak bisa ya. gitu. Nggak mau. Nggak bisa. Jadi Tuhan itu ibarat kayak orang ngebangun bangunan tuh kan. Iya. Jadi kalau orang yang lagi kepepet, udah yang penting jadi rumah. Iya. Tapi kalau Tuhan tuh nggak mau. Karena Tuhan pengen kalau ibaratnya kita bangun rumah itu pengennya rumah susun gitu ya. Dan rumah susun itu kalau fondasinya nggak benar, ya Ambruk ya, hancur ya, pasti ya. Itu loh. Udah bikin rumah nggak usah pakai fondasi. Jadi bangun kita kalau, lagi. ya artinya kehidupan kita tuh harus ada kekuatannya di fondasi. Dari awalnya kita fondasinya harus kuat gitu. Ya karena Tuhan pengen kan maha besar ya. Betul. Maha kaya. Iya. Tuhan tuh pengen kan kita kan besar. Betul. Pengen kaya gitu. Iya. Nah kalau Tuhan pengen kita besar, pengen kaya, kitanya fondasinya nggak Nggak kuat. apa nggak jebol. Pasti ya. Pasti hancur. Jadi Tuhan pengennya ya diambrukin. Diambrukin sekalian. Ya, memang pengennya gitu. Diambrukin, bikin Kitanya ulang. nggak mau kan. Kitanya Kitanya nggak rela. mau ya. Eman ya sayang udah ada gitu. Tapi Tuhannya nggak mau. Padahal kalau diterusin dengan fondasi yang jelek ya ujung-ujungnya Ambruk, pakai ambruk. Jadi misalnya gini, fondasinya buat satu rumah rumah kuat. Tapi disusun Tuhan pengen susun 2, susun 3 nggak kuat kan fondasinya. Itu cerita rumah yang susun. Tapi bisa juga asal rumah sederhana, tapi fondasinya bukan dari batu, Rin. Pernah perhatikan sih di kampung di desa-desa kalau bangun rumah pakai fondasi sih? Enggak, jarang. Pakai bata aja. Ya bata itu fondasi. Iya, fondasi ada. Ada nggak yang bangun nggak ada fondasi? Nggak ada. ya mungkin batanya Contohnya nggak pas. bangunan apa sok yang nggak pakai fondasi? Gubuk. Ya, gubuk kan? Gubuk kan nggak ada fondasinya. Iya, betul. Kuat mana gubuk sama rumah? Ya, kekuatan rumah. Nah itu maksudnya Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita bangun sesuatu nggak ada fondasinya, nanti kena air aja tuh kena air banjir gitu, ambruk. Hancur ya. Itu kalau ibaratnya rumah bukan susun. Kalau rumah susun ya kalau fondasinya nggak kuat ya ambruk karena fondasinya nggak kuat. Nah manusia kadang-kadang untuk bongkar fondasi dari awal tuh nggak rela. Nah sekarang pertanyaannya kan contoh nih, ini kalau bicara realita nih, cerita realita untuk Andy, untuk Bodoh, untuk Farid, untuk Ilham. Kalau bicara fondasi sama rumah deh, ya untuk Bodoh, Andy, Farid sama Ilham, sekarang sudah ada bangunan rumahnya atau belum sih? Kalau Untuk barang dibayangin hidup deh. ada sih. Andy udah ada. Ada. Bodoh, Ada. rumah orang tua, rumahnya Bodoh sendiri. Belum ya, belum kalau rumah. Rumahnya Andy sendiri, rumahnya Farid sendiri, rumahnya Ilham sendiri. Nah, kalau belum, berarti kan mestinya kan bersuka cita. Kenapa nggak nanya kenapa bersuka cita? Rumah nggak gablek, tapi harus bersuka cita. Ya, kenapa tuh, Pak? Karena kita nggak usah ngebongkar lagi, Rin. Daripada sekarang yang udah punya loh. Saya udah punya rumah, Andy udah punya rumah gitu. Karena umurnya udah segini. Nah, emang kita rela rumah kita diambrukin lagi? Kalau dari nol lagi gitu ya? Kalau dari nol lagi? Enggak. Ah, iya. Nangkep nggak maksudnya? Iya, nangkap. Jadi Farid, Ilham sama Bodong bersuka cita karena dari muda sudah mengenal soal kebenaran. Sehingga waktu Farid, Ilham sama Bodong ngebangun rumah, ya bikin fondasi yang benar. Iya, udah tahu yang cara yang benernya gimana Emang gitu. ini kan nggak tahu tadinya. Iya. Nangkep nggak? Iya, Nah, nangkep. saya berarti kan rela nggak? Saya ngebiarkan fondasinya biar hancur semua dulu. Hancur gitu. Nggak rela. Nggak rela kan?
berarti yang saya kan lebih susah daripada Farid Ilham sama Bodong, bukan ya? Yang belum punya. Ini belum punya sih, yang nggak apa-apa Jilan juga. Memang belum punya. Nah, kalau saya sama Andy, gitu loh. Nah, masalah Andy punya rumah, saya punya rumah, dasarnya dari mana kan relatif kan? Beda-beda. Ya, apakah Andy itu dapat dari duit bener? Ya. Apakah saya dapat uang bener gitu? Ya, kan gitu. Nah, balik lagi bener nggak bener kan kitanya udah tahu belum kan? Ya kembali ke Firman lagi. Kalau kitanya nggak kenal Firman, kita gimana bisa tahu bahwa kita udah benar atau belum benar gitu loh? Iya. Kan ke situ. Jadi itu jadi intinya, kalau kita udah mengenal kebenaran Firman Tuhan, ya kita rela gitu. Maksudnya rela apa? Melepas semua. Rela. Nah, tinggal percaya enggak gitu kan? Kita waktu rela ngelepas itu kan deg-degan. Gimana sih yang udah ditahan dia? Iya, masa lepas lagi. Gitu loh. Ya pasti kan lebih sedih bukan? Iya. Udah ditahan dilepas, lebih bahagiaannya Farid Ilham sama Bodong kan? Iya, dia belum megang. Megang ya, dari nol istilahnya. Nah, kita ininya tuh nangkep enggak gitu. Iya. Maksudnya udah gitu. Jadi bersuka citalah yang masih muda, yang belum punya apa-apa, tapi sudah mengenal kebenaran, dibanding orang yang sudah tua tidak mengenal kebenaran udah megangin gitu loh. Pasti sedih sekali. Bahkan kadang-kadang kita laki nih sebagai calon imam gitu kan di rumah gitu. Waktu kita mengenal kebenaran kita mau ngelepas. Emang istri kita rela? Iya, lebih sulit lagi. Apakah anak kita rela gitu? Ngeprank gue ini. Ini udah gak rela. Ngamuk. Ya paham itu. Berarti artinya kalau kita walaupun dari awal kita tidak menghasilkan dari uang yang halal mungkin ya Pak. Artinya terus kita dihancurin gitu, mungkin kita artinya kita juga sebagian nggak rela gitu. Sekarang satu contoh misalnya. Ini umpamakan misalnya Andy sama Bodong aja. Ya Andy udah cukup berumur 55 lebih, Bodong misalnya baru masih muda sekali, baru belasan tahun, 20 juga belum. Andy berkembang, Bodong berkembang. Gitu. Kalau Bodong udah mengenal kebenaran, berarti dari awal kan Bodong udah nyusun. Ya. Dari mulai kerjanya mesti yang bener, dapat duitnya yang bener kan gitu kan. Karena Bodongnya udah mengenal kebenaran sih. Ya dibanding Andy, maju nih, maju misalnya. Si Bodong maju, Andy juga maju nih. Sama-sama maju. Nanti jangka panjang itu yang diuntungkan turunannya Bodong atau turunannya Andy? Turunannya Bodong. Karena dia dari awal. Dari bener semua. Dari bener ya. Kalau dari Andy, dari yang tidak benar sebagai Andy-nya makin gede, dan turunannya beriman. Turunnya gimana gitu loh? Betul. Kitanya kan udah nggak bener. Karena kita udah hasilnya dari nggak benar, mungkin ada imbal baliknya suatu saat dari turunan ada juga gitu. Juga menurut dugaan Andy, Tuhan begitu bukan? Tuhan itu kan nyambung terus. Betul, iya. Ya, jadi jangan sampai kita jadi orang tua kayak orang nggak waras tuh. Maksudnya nggak waras itu tidak mau revisi kitanya, nanti kan dampaknya ke anak cucu kita. Yang menyesatkan gitu ya. Ya itu kan menyesatkan, bukan sih? Nyusahin anak cucu kita bukan? Ya gara-gara kitanya nggak bener deh. Ya anggapnya kita sebagai orang tua, udah dioper ke anak sama ke cucu sih, udah ceritanya lain. Tuhan kan bukan begitu, Jen. Iya. Tuhan itu kan satu paket. Ya berarti kalau kita Andy nggak bener, anak Andy, cucu Andy itu ke bawah semua. Pasti ya sampai keturunannya ada. Nah, gitu. kalau kita udah mengenal kebenaran, berarti kita rela nggak sih ngebuang dulu aja gitu loh. Iya. Supaya anak cucu kita jangan jadi Imbas lah ya. imbas ya, kena dampak dari kesalahan kita. Coba ngomongnya kan gampang deh. Ngomongnya gampang gitu. Coba kalau prakteknya. Ayo, apa istri kita gak ngamuk? Ya kita ngobrol lu buang-buangan dulu udah semua. Bisa ribut loh. Ya pasti. Apa anak kita mau? Ya bisa anak kita ngomong bapaknya kayak orang edan gitu. Bisa begitu. Sambil nanya ke Pak Sandra, kita yang ngawat dong. Sambil kita ngobrol. Ya, jadi intinya tuh gitu. Intinya tuh jadi
kalau kita dari muda udah kenal kebenaran, Betul. ya lebih tenang gitu. Jadi lebih apa ya? Kalau udah kita bicara kenal kebenaran kan, dan saya bilang awal kan, prioritas kebenaran itu kan, berkat itu bukan duniawi gitu, nomor satu. Berkat itu dari rohani. Nah kalau bodong udah mengenal benar begini, bodong hidup kerja itu dengan benar ya. Gitu. Jadi bodong melakukan yang negatif itu udah nggak mau. Ya, karena udah tahu Karena dasarannya udah gitu. kenal kebenaran. Ya ada duit geletak juga bodong nggak mau ambil. Karena bukan hak Karena sendiri. memang itu, karena takut tuh. Bukan takut sama ownernya, Iya. pemiliknya, takut sama Tuhan. Iya, karena pondasinya udah Karena ada. udah kenal. Udah Gitu. kenal. Kalau kita awal pondasinya Ya, nggak ada, ya diambil Ya, lah. waktu Ya. kita seumur bodong kan nggak ada yang ngajarin begini ya. Betul. Iya. Benar. Nah, justru tugasnya kita ini yang sudah pernah salah tuh ya kudu pertama kan dikebut, belajar kebenaran itu kan. Iya. Habis lu tinggal 7 tahun kalau patokannya Nabi Muhammad. Saya patokannya tinggal 10 sampai 20 tahun. Lebih lama pacaran. Ya memang firman saya ngomongnya gitu. Gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad kan 63 Iya. Tapi kalau Nabi Isa 33 loh ya. 33. Udah meninggal. Cuman firmannya yang bilang 70 sampai 80 tahun. Tapi kalau di Al-Qur'an teman-teman bilang kan nggak ada. Adanya paling patokannya Nabi Muhammad. Ya. Nah, kalau Nabi Muhammadnya 63. Kalau kita orang Islam ya itu ya. Tapi nggak tahu kita sering sharing begini nih. Kerasa nggak sih buat Andy, buat Bodong, buat Farid, buat Ilham tuh? Ada dampak nggak sih gitu? Oh ya ada. Ada kebaikannya. Yang saya ini sih ada banyak saya mengerti ya, artinya begini. Jadi artinya walaupun Mbak Sandra beda dengan saya agamanya, tapi maknanya sama. Gini gitu. Memperjelas membaik. Tujuannya iya, tujuannya sama gitu Pak. Jadi makanya saya lebih paham juga artinya gitu. Ya memang mesti gitu sih. Jadi saya Nasrani, Andy Muslim. Iya. Kan saya nggak pernah nyuruh Andy ikut Iya. Nasrani ngapain gitu Iya, ya. betul. Kalau di pengertian yang lebih dalam di urusan internal Nasrani, yang diikutin itu bukan agama kok, yang diikutin firman Tuhan. Gitu. Tapi kenapa di Nasrani harus ada agama? Loh, pemerintahnya minta harus ada agama ya. Iya. Itu masih di Indonesia nggak punya agama jadi bingung. Nanti pemerintahnya sensusnya bingung gitu. Iya. Tapi kalau bicara diajarin sebenarnya itu Tuhan nggak pernah ngajarin kita mesti beragama. Ya kita mesti ikutin firman Tuhan, iya. Betul. Gitu. Cuman karena di pemerintah harus ada agama, jadi kita makanya ya beragama. Betul, ya. Kristen gitu, Nasrani gitu. Nah ini dikhawatirnya semua berarti Pak Indi. Ya mungkin semua ini karena sebagian Sama aja nih dengan halnya Pak Indi kan udah tahu khawatirnya. Artinya Pak Indi membuat fondasi apa sih namanya? Artinya- Saya benar kan? betul. Pondasinya itu sebenarnya bukan, kalau ini saya lihat pondasinya kalau di Bonse itu ini. Jadi kalau pondasi bawahnya ini benar, ya mungkin atasnya juga akan benar kali ya. Ya kalau Seperti dari itu ya Pak ya. kalau berarti dari ya? satu pohon mungkin Andy ngomong begitu benar, akar Betul. batang. Tapi kalau tadi Farid bilang ranting juga benar gitu. Jadi maksudnya ranting. fondasi ranting gitu ya. Oh, Dasar rantingnya itu iya. sudah Pak Andy kawatin kan, Iya. udah terarah. Nah ini kan iketan ini Rin. Ya sama aja kita melakukan firman nih. Betul, Ya, iya. kita mau nggak gitu gini. Iya. Diikat-ikat Diikat begini gitu gitu kan. ya. Hidup mesti sesuai itu gitu loh. Yang tadinya Betul, banyak betul. pohon banyak daunnya terus dipotongin gitu kan. Contoh nih, kalau di Nasrani kan kita kan rumah Tuhan, berarti Ya. nggak boleh kotor gitu kalau di Nasrani. Nah, Bodong udah ngerokok belum? Jarang. udah Bisa- berarti. bukan, berarti kan ada pilihan antara Iya. bisa berhenti, bisa tidak gitu. Iya. Kalau bicara firman Tuhan, versi Nasrani, karena kita ada rumah Tuhan, ya begitu kita mengenal ya berhenti. Saya kan perokok berat tadinya tuh, tapi begitu saya mengenal ya saya berhenti. Nah, saya berhenti waktu itu sehari rokok 3 pak. Dengan Bodong berhenti sehari ngerokok 3 batang. Susah mana berhentinya?
Bisa 3 pak dong. 3 pak mas. Ya itu makanya kan jadi lebih baik jauh-jauh hari sebelum salahnya jauh ya kita berhenti dulu gitu. Nah kalau saya kan setengah mati, gimana cara ngeberhentiin 3 pak gitu? Saya juga cuma bisa ngurangin pak. Ya itu, dan itu karena balik lagi tingkat imannya Rin. Iya. Tapi kalau terus Farid belajar terus, lama-lama Farid akan berhenti sendiri. Iya betul. Saya kan Bukan berhenti karena disuruh bapak gitu, Dipaksa gitu, adanya dipaksa. berhenti sendiri gitu, berhenti karena memang kita apa takut sama Tuhan gitu, segan sama Tuhan loh. Mengikuti ajarannya gitu ya. Iya. iya betul. Ini kawatnya khusus apa enggak pak? Ada sih sebenarnya kawat aluminium. Ini kawat apa? Ya sama, kawat aluminium, cuma harusnya yang kalau kita memang dipanasin lebih lemas. Cuma ini kan kita juga pakai yang sederhana aja dulu. Hanya kawat bekas tapi masih bisa digunakan, kan lebih baik itu gitu. Iya betul. Kenapa yang bekas harus dibuang kan? Kalau memang masih bisa dimanfaatkan ya kita manfaatkan gitu kan. Iya. Butuh proses juga ya bikin bonsai yang bagus ya. Nah ini seperti ini, untuk ini mustam tuh Namanya ada mustam ya. rantingnya rada regas ya, beda jauh Ada apa dengan pak? apa gampang patah. Dulu regas tuh apa? Iya, Regas. Artinya regas tuh gampang patah. Jadi makanya harus hati-hati. Getas, rapuh, Rapuh, atau rapuh ya. Rapuh. rapuh. Jadi harus beda dengan asem ya. Kalau kita buang asem enak, khawatir mau gimana juga. Kalau sama yang tadi tuh apa tuh namanya? Serut ya enggak, masih lebih Kuat. penting lagi, masih kuat. Masih ada. Kalau ini mustam tuh gampang patah. Ini kalau teman-teman pesen gitu bisa nggak sih pak sebenarnya? Di apa ya, di galeri apa di stasiun itu bisa lah ya Pesen bisa kok, nanti pesen. bisa lah, nanti ada yang koordinir tentang barangkali Enggak, kalau punya kita sih, tapi ini hari belum punya rencana untuk dijual. Nah, cuman kalau seandainya ada teman-teman yang berminat, ya nggak ada salahnya nanya ke kita, nanti kita tunjukin atau kita adakan gitu. Betul. Oh gitu iya. Itu maksud Pak Endi sih. Iya. Pasti kan lihat bonsai kan mungkin ada yang tertarik kayak gitu. Cuman kalau bonsai belum ngerti tekniknya tuh lebih baik jangan beli bonsai. Beli apa tuh? Susah. Ya beli bonsai plastik aja. Jadi Kan dikasih air kan. nggak usah dikawat-kawatin gitu. Kalau bonsai hidup sih, ini seni yang tidak berakhir. Bonsai itu seni yang tidak berakhir. betul Sampai kita meninggal juga tetap aja Iya, pohonnya pasti hidup. diurus ya, terus diurus ya Pak, Iya. diurus dipotong ya. Oh mantap. Tuh beda nggak sih? Ini udah nggak ada daunnya kan? Up. Apa tuh? Spread. Yuk. Tadi diputer-puter. Up. Oke. Sih gini sepadan tulang berpoten dong. Yuk selesai dah Pak Andi. Kalau udah closing Stop. Oke teman-teman, saya tadi Bodong juga ada bertanya sama sharing dengan Pak Chandra, dan saya juga banyak tanya sambil kita bentuk ini merunding bonsai sangat ini sekali, jadi menikmati sekali buat saya juga sambil ngobrol, sambil bisa berunding bonsai. Dan mungkin teman-teman sampai di sini dulu, nanti kita dilanjut lagi yang akan datang. Dan jangan lupa nanti kalau ini melalui Republik Stasiun ya, teman-teman jangan lupa subscribe-nya dipijit. Oke, teman-teman.
teman-teman, sampai sini dulu. Eh,